Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi dengan Ibu. Kali ini kita maju ke materi selanjutnya ya. Kita akan membahas tentang matriks. Mungkin teman-teman di sini apa sih matriks? Apa itu matriks? Mungkin masih pada bingung ya. Makanya di sini teman-teman karena sudah dibagikan kelompok, silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Lalu kita akan berdiskusi tentang matriks ini. Coba teman-teman ikuti langkahnya ya dulu ya. Sebelum itu teman-teman silakan untuk berdoa dulu ya. Berdoa masing-masing saja, silakan sesuai dengan keyakinan masing-masing juga. Oke teman-teman, kita mulai aja ya ke materi. Di sini teman-teman, apakah teman-teman pernah memperhatikan tempat duduk kalian di kelas? Karena sekarang daring mungkin agak susah ya, tapi coba kita melihat, mengamati pada gambar di sini ya. Nah, teman-teman coba ikuti langkah-langkah berikut ini. Pertama, pertanyaannya, ada berapa orang yang duduk di baris pertama? Coba teman-teman gambarkan atau hitung berdasarkan gambar aja yang kalian lihat, ada berapa orang yang duduk di baris pertama. Oke, coba kalian tuliskan jawaban kalian di sini. Kemudian yang kedua, ada berapakah kolom susunan duduk pada gambar tersebut? Nah, di sini ada kata baris dan ada kata kolom. Coba kalian tentukan, menurut kalian mana yang merupakan baris dan mana yang merupakan kolom. Nah, di sini Ibu akan bimbing ya. Untuk yang pertama, itu ada berapa orang yang duduk di baris pertama. Baris pertama itu berarti ke samping. Berarti ada berapa orang nih? Ada 1, ada 2, dan 3. Berarti ada 3 orang. Oke, maaf ya berantakan tulisannya. Selanjutnya, nomor 2, berapa kolom susunan duduk di gambar? Coba menurut kalian, sedangkan kalau baris itu ke samping, kalau kolom berarti susunannya ke belakang. Kalau di sana ada berapa baris? Coba kalau ada barisnya. 1, 2, kita hitung yang tengah ya. 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 berjejer ke belakang dan 3 ke samping. Maka kolomnya itu berarti ada 3 dan barisnya itu ada 4. Berarti kolomnya juga ada 3. Kalau yang pertama itu jumlah orangnya ya. Nah, dari apa yang sudah kita cermati, maka dapat disimpulkan bahwa Dena tempat duduk di kelas itu tersebut memiliki apa? Memiliki berapa baris tadi? Berapa baris? 4 baris dan 3 kolom. Nah, agar lebih mudah, teman-teman coba tandai orang-orang yang duduk pada gambar tersebut dengan angka ya, biar nggak pusing gitu. Nah, coba teman-teman gambarkan Dena duduk tersebut dengan nomor yang sudah kamu tentukan dalam tanda kurung biasa seperti ini, atau tanda kurung ini ya, siku. Nah, coba dituliskan misalkan ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau misalkan ada dan seterusnya ya. Nah, susunan Dena tempat duduk di atas berbentuk apa? Menurut kalian berbentuk apa? Berbentuk denahnya berbentuk persegi atau bisa kita juga sebut sebagai matriks. Matriks ya, matriks itu berbentuk persegi ya. Kotak aja gini ya. Nah, banyaknya baris yang ada di atas itu berapa tadi? Barisnya ada 4, sedangkan kolomnya ada 3. Maka bentuknya itu, maka matriks misalkan kita notasikan dengan A,
Maka bentuknya itu, matriks A itu A dengan ordo 4 kali 3. Nah, dari kegiatan ini, coba menurut kalian apa sih kesimpulan yang bisa diambil? Pertama, matriks itu apa? Matriks itu adalah sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom, lalu ditempatkan pada sebuah tanda kurung. Boleh tanda kurung biasa atau tanda kurung siku seperti ini ya. Nah, di dalamnya itu ada bilangan-bilangan. Gitu. Teman-teman, kalau matriks itu biasanya dinotasikan dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya. Oke, kita selanjutnya. Kegiatan 1. Berikut adalah tanda data tinggi dan berat badan dalam satu kelompok anak SMK yang sedang PKL di bengkel Yasuka. Budi tingginya 170 cm dan beratnya 65 kg. Totok tingginya 160 cm dan beratnya 60 kg. Sedangkan dan Petrus tingginya 165 dan beratnya 60 kg. Bentuk matriks yang tepat dari permasalahan tersebut dan tentukan ordo matriksnya. Nah, kita ketemu dengan namanya ordo. Langkah 1. Nyatakan data tersebut dalam bentuk tabel. Misalkan di sini ya, tinggi badan Budi itu berapa? Tadi tingginya adalah 170. Lalu berat badannya 60. Nah, di sini mohon maaf ada kesalahan penulisan. Di sini maksudnya totok ya. Totok. Mohon maaf, ibu tulisannya agak berantakan, tapi kalian ikutin aja dulu ya. Oke, untuk selanjutnya totok itu 160 dan beratnya 60 juga. Oh, yang Budi itu 65 ya maksudnya. Selanjutnya Yusuke. Di sini Petrus ya, mohon maaf. Di sini ada Petrus berarti ya. Ini yang ke Petrus ya, teman-teman. Tinggi badannya itu 165. Kemudian beratnya itu 60. Nah, langkah 2 dengan definisi matriks tulislah sesuai dengan kolom data di atas. Kita tuliskan di sini nih, misalkan 170. Sampingnya 65. Terus di sini 160. Di sini 60. Terus kemudian di bawah ada 165 dan 60. Oke, langkah ketiga, berapa banyak baris pada matriks tersebut? Coba hitung ya, ada berapa baris? 1, 2, 3. Berarti ada 3. Berapa banyak kolom pada matriks? Di sini matriks yang di sini ya. 1, 2. Berarti ada 2. Setelah kamu mengetahui banyaknya baris dan kolom pada matriks, maka kita dapat mencari ukuran. Nah, ordo ini adalah ukuran dari matriks, yaitu ordo matriks itu dapat dicari dari banyaknya baris dikali banyaknya kolom. Tadi barisnya ada 3 dan kolomnya ada 2. Maka penulisannya itu bisa ditulis matriks A dengan berordo 3 kali 2. Selanjutnya, di sini ada macam-macam jenis matriks ya. Yang pertama ada matriks baris. Kenapa ini disebut matriks baris? Karena dia hanya terdapat satu baris saja. Tidak ada barisnya cuma ada 1 dan kolomnya ada 3. Untuk selanjutnya ada matriks kolom. Nah, matriks kolom jelas ya, di sini dia hanya memiliki 1 kolom saja. Selanjutnya ada matriks persegi. Matriks persegi itu berarti, apa sih yang namanya persegi? Berarti sisi dan sisinya itu sama panjang. Nah, ini juga sama ya. Matriks persegi itu bentuknya persegi, yaitu kolom dan barisnya sama banyak. Ini kan 2, ini barisnya 2, kolomnya juga 2. Nah, untuk matriks diagonal itu apa sih? Pertemuannya dari sudut ke sudut ini ya. Nah, matriks diagonal itu maksudnya adalah matriks di mana bilangannya itu
itu hanya ada pada garis diagonal saja, sedangkan bilangan yang lainnya nilainya 0. Kemudian ada matriks identitas. Ini juga sama, tapi bilangannya itu sama semua satu pada diagonal, terdapat pada diagonal, dan nilainya adalah 1. Sedangkan untuk matriks 0 itu adalah matriks yang isinya bilangan-bilangan 0 saja. Nah, untuk kegiatan 2 ini, coba kalian kerjakan ya. Ibu akan bimbing juga. Oke, di sini yang nomor 1 adalah diketahui matriks A dengan bilangan ini, lalu ada matriks B dengan bilangan ini. Maka tentukan ordo matriks A. Nah, ordo itu tadi apa? Banyaknya baris dikali banyaknya kolom. Berarti yang A ini ada berapa baris? Ada 2. Sedangkan kolomnya ada 1, 2, 3. Berarti ada 3. Maka ordo matriks A itu adalah 2 kali 3. Selanjutnya yang B. Yang B ada berapa baris? Ini ada 3 juga ya. 1, 2, 3. Berarti 3 kali ini 1, 2, 3. Nah, selanjutnya ada yang baru lagi nih teman-teman. Ada namanya transpose. Transpose itu apa sih? Transpose itu adalah suatu matriks yang diperoleh dari hasil pertukaran antara elemen baris dan kolomnya. Misalkan gini nih, ini kan ada matriks A. Nah, kita coba di sini ya, kan ini ditanya matriks A transpose. Di sini ada matriks A itu 5, 2, 3, negatif 1, 4, negatif 2. Kita akan transpose. Transpose itu berarti yang baris diubah menjadi kolom, sedangkan yang kolom diubah menjadi baris. Misal, jadinya gimana tuh, teman-teman? Jadi A transpose sama dengan tadi baris jadi kolom ya, berarti 5, kita ke bawah berarti yang baris 1, 3, terus kemudian yang baris keduanya jadi kolom kedua, negatif 1, 4, negatif 2. Seperti itu, inilah yang namanya transpose. Nah, untuk yang D, mencari transpose dari B, silahkan teman-teman kerjakan ya masing-masing bersama kelompoknya maksudnya. Selanjutnya, ada lagi nih, udah ditranspose lagi. Bingung gak tuh? Nggak ya, jangan bingung ya. Kita akan coba. Kita coba dari tadi ya, yang matriks A transpose. Nah, setelah A ditranspose, kita transpose lagi, berarti A transpose A transpose itu hasilnya akan kembali lagi ke matriks A, karena tadi kan sudah diubah tuh dari baris ke baris menjadi kolom. Nah, dia akan ditranspose lagi, berarti dia akan kembali lagi ke bentuk matriks semula. Nah, yang matriks B ini silakan kalian coba juga sendiri, oke? Terus, coba kalian analisis nih setelah mencoba melakukan percobaan tadi. Adakah hubungan antara matriks A dan matriks A transpose ditranspose lagi? Tadi ya, kita menemukan ternyata setelah matriks ditranspose, lalu ditranspose lagi, bentuknya akan kembali ke matriks semula. Itu ya, begitupun dengan yang matriks B, dia akan menjadi matriks B lagi setelah B-nya itu ditranspose, lalu ditranspose lagi. Nah, dari pertanyaan poin G dan H, apa yang dapat kamu simpulkan? Ternyata, apa kesimpulannya? Tadi ya, ketika matriks A ditranspose, lalu ditranspose lagi, maka akan menghasilkan matriks yang awal, kembali lagi ke matriks sebelumnya. Nah, di sini Ibu akan berikan beberapa sifat dari matriks yang ditranspose.
Itu ada penjumlahan ketika A ditambah B ditranspos, maka sama dengan A transpos ditambah B transpos. Kemudian, ini yang tadi yang kita temukan ya, A ditranspos lalu ditransposkan lagi, maka hasilnya akan kembali ke matriks A. Kemudian untuk perkalian juga A dikali B ditranspos, maka hasilnya juga akan sama dengan A transpos dikali B transpos. Kemudian ada K dikali A transpos. Nah, K ini apa? K ini adalah konstanta ya, nilai konstanta. Maka hasilnya akan K dikali A transpos. Oke, selanjutnya. Dari kegiatan 3 ini, perhatikan matriks-matriks di bawah ini. Apakah matriks A itu sama dengan matriks B? Nah, coba kita lihat. Matriks A dan matriks B apakah sama? Di sini ada nilai bilangan 3, 1, 5, dan 2. Di sini juga ordonya sama ya, ordonya 2 kali 2, di sini juga ada 2 kali 2, ini hanya saja ini bentuknya pecahan. Nah, coba kita ada analisis nih pecahan di sini. Jika 15 dibagi 3, maka hasilnya berapa? Hasilnya 5. Ternyata, terus 8 dibagi 4 itu berapa? 2. Ternyata matriks A dan B itu memiliki bilangan yang sama juga ordonya sama. Nah, kalau yang B, apakah matriks A dan C itu sama? Jelas beda ya, karena dia ini ordonya 2 kali 2, A ini ordonya 2 kali 2, sedangkan yang C ini ordonya 2 kali 3, berarti dia tidak akan sama. Begitupun dengan bilangannya juga sangat berbeda jauh. Nah, kalau misalkan B dan C, apakah sama? Tentu juga berbeda, karena dia memiliki ordo yang berbeda, jelas bilangannya juga berbeda. Nah, sedangkan kalau B dan D, apakah sama? Juga berbeda. Ini sama, ini berbeda, ini berbeda, ini berbeda. Nah, jadi kesimpulannya, dua matriks dapat dikatakan sama apabila satu ordonya sama. Nah, ordonya sama, kedua bilangan atau elemennya pun sama ya. Jadi maksudnya sama itu gini nih, kayak gini nih. Ini 3, di sini kan 3 elemen, ini 3, di sini juga 3 ya, di baris dan kolom yang sama. Di sini juga 1, di sini juga 1. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada kegiatan 4. Diketahui ada matriks A, B, C, dan D. Nah, di sini kita akan menjumlahkan. Ternyata matriks bisa dijumlahkan ya, tentu bisa ya. Dalam matriks itu ada penjumlahan, pengurangan, juga perkalian, dan seterusnya. Nah, teman-teman, untuk penjumlahannya nggak usah susah-susah, teman-teman. Untuk penjumlahan itu, setiap elemen dijumlahkan dengan elemen yang sama. Misalkan nih, ini A, ini ya, nilai A dan B ya. Maaf. Nah, misalkan ini A dan B kita jumlahkan, maka setiap elemennya juga dijumlahkan. Misalkan nih negatif 5, berarti dijumlahkan dengan 4. Nah, kalau yang dua jumlahkan dengan yang mana? Jumlahkan dengan negatif 5. Terus setiap elemen sama ya, setiap elemennya dijumlahkan masing-masing di elemen A dan elemen B. Berarti ini 4 ditambah negatif 2, kemudian yang ini ditambah ini. Negatif 3 ditambah 8. Nah, ini cara penjumlahan. Begitu juga yang A dan B, nilai A, soal A dan soal B silakan dikerjakan. Nah, di sini
Setelah kalian mencoba penjumlahan tersebut, apakah nilai A ditambah B sama dengan B ditambah A? Ternyata jawabannya sama dengan betul, sama. Apa itu? Ini adalah namanya sifat komutatif, di mana A ditambah B sama dengan B ditambah A, karena nilainya juga akan sama. Nah, untuk kegiatan selanjutnya itu ada A ditambah D. A ditambah dengan D, lalu D ditambah dengan A. Nah, setelah kalian mencoba, bagaimana hasil penjumlahan yang kalian peroleh dari soal D dan E? Apakah hasilnya sama? Coba, ini kan yang D ini adalah matriks 0. Menurut kalian nilainya apakah akan sama atau tidak? Tetap ya, ini namanya sifat komutatif. Namun di sini ada sifat baru lagi, yaitu matriks yang dijumlahkan dengan matriks 0. Maka ketika matriks A dijumlahkan dengan matriks 0 seperti ini, maka akan menghasilkan matriks A lagi, karena apapun yang dijumlahkan dengan 0 hasilnya akan tetap sama. Begitu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ketika kalian coba nih, setelah A ditambah B, kemudian tambah C. Lalu kita coba lagi, yang A ditambah B, ditambah C ini dalam kurung ya. Tadi kan kita sudah melihat ya, yang A ditambah B, kalau misalkan kita sudah melihat hasilnya, ketika dalam penjumlahan nanti ini ditambah dengan C, maka akan sama dengan A ditambah B ditambah C. Maka ini berlakulah sifat. Nah, ini ya di sini apakah A ditambah B tambah C, ini A tambah B dalam kurung tambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Jawabannya coba kalian nanti isi, nanti akan dikumpulkan ke Ibu ya. Nah, di sini Ibu akan kasih yang namanya sifat asosiatif. Asosiatif ini adalah ini. Ketika A ditambah B dalam kurung ditambah C, ini kan susunannya sama ya, cuman tanda kurungnya aja ya berubah. Ternyata memang sama dengan ini, betul. Inilah yang namanya sifat asosiatif. Nah, selanjutnya ini pengurangan ya. Kalau pengurangan sama ya, setiap elemennya juga dikurangi. A dikurangi B misalkan ya. Kita di sini deh. A kurangnya berarti 10 kurangi 5 ya elemennya. Terus di sini 2 kurangi 6. Terus di bawahnya 3 kurangi 4. Kemudian ada kurangi 2 ya, mohon maaf. Terus kemudian ada 4 dikurangi, mohon maaf, 3 kurangi 7 di sini ya, dan 4 kurangi 2. Berarti ini dan ini, ada 2 dan ini, terus ada 3 dikurangi 7, terus ada 4 kurangi 2. Maka hasil yang didapatnya adalah 5. 2 kurangi 6 berarti negatif 4. 3 kurangi 7 berarti negatif 4. 4 kurangi 2 berarti 2. Hasilnya seperti ini ya. Konsepnya sama seperti penjumlahan. Pengurangan itu setiap elemen dikurangi dengan elemen matriks yang menjadi pengurangnya. Kemudian kalau B dikurangi A, hasilnya berapa nih? Kalau B kurangi A berarti kita balik elemennya ya. 5 kurangi 10. Nah, terus berapa lagi? 7 kurangi 3, terus 6 kurangi 2, selanjutnya 2 kurangi 4. Ya, untuk pengurangan. Nah, pertanyaannya, apakah A dikurangi B itu sama dengan B kurangi A? Ternyata, coba aja nih kita lihat nih, 5 dikurangi 10 berapa? Negatif
5, maka negatif 5 ini tidak sama dengan 5. Berarti ketika A dikurangi B itu tidak akan sama dengan B dikurangi A. Maka di sini dalam pengurangan tidak berlaku sifat komutatif, teman-teman. Selanjutnya ya. Nah, dari kegiatan yang tadi kita akan menemukan apa? Dua matriks dapat dijumlahkan atau dikurangkan apabila pertama apa? Ordonya, ini syarat utama ya, ordonya sama. Karena kalau pengurangan dan penjumlahan itu, dia setiap elemennya, misalkan elemen dari matriks A, matriks di baris pertama dan kolom pertama itu akan dioperasikan dengan matriks B yang di baris pertama dan kolom pertama juga. Nah, pada penjumlahan berlaku sifat apa tadi? Ada komutatif, mutatif, juga ada asosiatif. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, teman-teman, demikian presentasi dari Ibu. Semoga bisa bermanfaat. Bukan presentasi ya, untuk pembelajaran dari Ibu hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya untuk membahas kelanjutan dari matriks ini ya, teman-teman. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.